Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Lestari. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Bagi yang terhormat Pak Dosen Media Sucahya MSI, dan saya merupakan mahasiswi program studi komunikasi. Di video ini saya akan menjelaskan dua model komunikasi dan menjelaskan salah satu fungsi komunikasi. Jadi, saya memilih dua model komunikasi apa saja, yaitu yang pertama, model komunikasi Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi yang paling klasik, yang sering juga disebut model retoris. Filosof Yunani Aristoteles adalah tokoh yang paling dini yang mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Komunikasi terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya, ia menemukan 3 unsur dasar proses komunikasi, yaitu yang pertama pembicara, yang kedua pesan, yang ketiga pendengar. Fokus komunikasi yang ditelah Aristoteles adalah retoris, yang lainnya lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato yang merupakan keterampilan paling digunakan di pengadilan dan di majelis legislatur dan pertemuan masyarakat. Oleh karena semua bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi, Aristoteles terkait menelaah sarana persuasi yang paling efektif dalam pidato. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda, argumen Anda, logos, logika dalam berpendapat Anda yang dengan memainkan emosi khalayak. Faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, suasananya, dan cara penyampaikannya. Aristoteles juga menyadari peran khalayak pendengar. Persuasi berlangsung melalui khalayak ketika mereka diarahkan oleh pidato ke dalam suatu keadaan menjadi emosi tertentu. Salah satu kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap fenomena yang statis. Seseorang berbicara, berjalan kepada khalayak, dan khalayak mendengarkan. Tahap-tahap itu berurutan ketimbang terjadi secara simpan. Di samping itu, model ini juga berfokus pada komunikasi yang bertujuan disengaja yang terjadi ketika seseorang berusaha membujuk orang lain untuk menerima pendapat. Lalu yang kedua yaitu model Berlo. Model lainnya yang dikenal luas adalah model David K. Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari Source, Message, Channel, dan Receiver. Sebagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan baik seseorang atau suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa atau isyarat. Saluran adalah medium yang membawa pesan, dan penerima adalah seseorang yang menjadi sarana komunikasi lainnya. Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyaji dan penyaji baik dalam proses komunikasi. Endoker bertanggung jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan. Dalam situasi tatap muka, fungsi penyajian dilakukan lewat mekanisme vokal dan sistem otot sumber yang menghasilkan pesan verbal dan non-verbal. Akan tetapi, mungkin juga terdapat seseorang lain yang menjadi pesan. Misalnya, Menteri Sekretaris Negara dapat berfungsi sebagai penyaji dalam konferensi pers. Senada dengan itu, penerima membutuhkan penyaji balik untuk menerjemahkan pesan yang ia terima. Dalam kebanyakan kasus, penyaji baik adalah perangkat keterampilan indrawi penerima. Dalam komunikasi massa terdapat banyak saluran seperti televisi, radio, surat kabar, buku, dan majalah. Model Berlo juga melukiskan beberapa faktor pribadi yang mempengaruhi proses komunikasi, keterampilan berkomunikasi, pertahunan sistem sosial dan lingkungan budaya sumber
dan penerima. Menurut Berlo, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu keterampilan, komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen struktur, isi, perlakuan, dan kode. Salurannya berhubungan dengan panca indera yaitu mendengar, menyentuh, membaui, merasai. Model ini bersifat organisasional daripada mendeskripsikan proses karena tidak menjelaskan dengan baik. Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model Berlo juga bersifat heuristik, merangsang pendengaran karena merinci unsur-unsur penting dalam proses komunikasi. Model ini misalnya dapat membantu Anda untuk meneliti efek keterampilan komunikasi penerima dan penerima. Pesan yang Anda kirimkan kepadanya atau Anda sebagai pembicara mungkin mulai menyadari bahwa latar belakang sosial Anda mempengaruhi sikap penerima pesan Anda. Model Berlo juga punya keterbatasan. Meskipun Berlo menganggap komunikasi sebagai proses, model Berlo seperti juga model Aristoteles menyajikan komunikasi sebagai fenomena yang statis ketimbang fenomena yang dinamis dan terus berubah. Lebih jauh lagi, umpan baliknya diterima pembicara dari halayak tidak dimasukkan dalam model grafiknya. Dan komunikasi nonverbal tidak dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain. Kalau kita bandingkan model Berlo ini dengan model Shannon atau Webber, jelas ada perbedaannya. Definisi terhadap apa yang dikomunikasikan tidak langsung, seperti komunikasi lewat telepon atau televisi. Dalam model Berlo, yang dimaksud receiver adalah penerima pesan, yakni orang atau orang-orang dalam komunikasi tatap muka atau halayak pembaca, pendengar, atau penonton dalam komunikasi massa. Sedangkan model Shannon dan Webber yang dimaksud dengan receiver identik dengan decoder dalam model Scrum, yakni mekanisme pendengaran dalam komunikasi langsung atau perangkat penerima pesan seperti pesawat telepon, pesawat radio, atau pesawat televisi yang disalurkan pesan tersebut kepada sasaran dalam komunikasi tidak langsung. Lalu yang kedua, fungsi komunikasi itu terbagi menjadi 4, yaitu fungsi yang pertama komunikasinya itu adalah komunikasi sosial, fungsi kedua komunikasi ekspresif, yang ketiga komunikasi ritual, yang keempat komunikasi instrumental. Orang dapat menyalurkan kemarahannya dengan mengumpat, berkecak pinggang, mengepalkan tangan, seraya melototkan mata. Mahasiswa memprotes kebijakan penguasa negara atau penguasa kampus dengan melakukan demonstrasi unjuk rasa, mogok makan, atau aksi diam. Chaudhry Tahir, seseorang penjaga toko, membakar dirinya di jalan utama Islamabad dari hari Sabtu, 17 April 1999 sebagai aksi protes terhadap pengadilan yang mengusirnya dari toko tempat ia mencari nafkah. Perasaan bahkan juga diungkapkan dengan memberikan bunga, misalkan sebagai tanda cinta atau kasih sayang ketika ia ingin mengatakan selamat kepada orang yang berulang tahun, lulus menjadi sarjana, atau menikah, atau menyatakan simpatinya dan duka cita kepada orang yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Akan tetapi, kita juga harus berhati-hati dengan jenis bunga yang kita bawa. Di Australia, mawar merah adalah lambang cinta romantik. Di antara negara kita, bunga Kamboja sering didiagnosisikan dengan bunga kuburan sehingga tidak banyak orang yang menanamkannya di halaman rumah. Apalagi diberikan kepada seseorang yang sedang ulang tahun. Meskipun di Bali, bunga ini dilazimkan ditanam di halaman rumah dan juga digunakan untuk sesaji.
Emosi kita juga dapat disalurkan lewat bentuk-bentuk seni seperti puisi, novel, musik, tarian, atau lukisan. Puisi Aku karya Chairil Anwar mengekspresikan kebebasan dalam berkreasi. Novel Saman karya Ayu Utami mengekspresikan semangat anak-anak muda yang banyak terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Cerpen-cerpen Helvi Tiana Rosa bernapaskan Islam yang dimuat dalam antologi cerpennya Ketika Mas Gaga Pergi dalam 9 Mata Hati, mengekspresikan keprihatinannya akan nasib umat Islam yang terlindas di berbagai pelosok dunia dan semangat jihadnya yang mengelakkan. Diakui, musik yang dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran, dan bahkan pandangan hidup ideologi manusia itu disebabkannya seperti pertunjukan musik Iwan Fals yang liriknya bermuatan lirik atau sindiran terhadap penguasa sering dilarang pihak berwajib selama era Orde Baru. Orang memang telah mengemukan sarana hiburan berabad-abad untuk tujuan propaganda. Selama Revolusi Prancis misalnya digunakan juga musik selain teater, permainan festival, surat kabar untuk menggalang kekuasaan